Seorang TKI miskin dari desa terpencil, tiba-tiba jadi miliarder karena diwarisi 200 miliar rupiah oleh janda bule kaya raya di Jerman. Tapi tunggu dulu, di balik warisan itu, ternyata tersimpan rahasia gelap yang membuat bulu kuduk berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tua dan peternakan sunyi itu? Kenapa janda itu memilih Rahmat, seorang pekerja biasa? Dan apa yang membuat warisan itu berubah menjadi ketakutan? Cerita ini penuh misteri, emosi, dan kejutan yang tak terduga. Yuk, tonton sampai habis dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa ketulusan hati bisa mengubah takdir? Kalau kamu suka dengan alur seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak kisah mengejutkan lainnya menantimu. Rahmat duduk di depan gubuk kayunya yang hampir roboh, memandangi sawah yang menguning di kejauhan. Angin sore berembus lemah, membawa aroma tanah basah dan sunyi kemiskinan yang sudah akrab sejak kecil. Ia hanya hidup berdua dengan ibunya yang renta. Tiap hari Rahmat mencari kerja serabutan, dari membantu panen, mengangkut pasir, hingga menarik becak milik tetangga. Ibunya sering sakit-sakitan. Pengobatan ke puskesmas pun jadi kemewahan. Tapi Rahmat tak pernah mengeluh. Ia hanya punya satu impian sederhana, ingin membuat ibunya bahagia, meski hanya sebentar. Satu-satunya jalan keluar yang ia lihat adalah menjadi tenaga kerja di luar negeri. Taiwan, Hong Kong, atau entah kemana. Ia tak peduli. Asal bisa mengirim uang, asal bisa membeli obat untuk ibunya. Setelah bertahun-tahun menabung, menjual sawah warisan almarhum ayah, dan berutang pada rentenir kampung, akhirnya Rahmat berhasil mengurus keberangkatan. Ia terdaftar sebagai TKI ke Jerman, bekerja di peternakan sapi milik seorang janda tua bernama Helga Schneider. Tak banyak yang tahu, karena Rahmat juga tak ingin banyak bicara. Hari keberangkatan pun tiba. Warga hanya bisa melambaikan tangan, sebagian mencibir, sebagian mengasihani. Rahmat mencium tangan ibunya lama sekali di depan rumah reot itu. Hatinya berat, tapi keyakinannya kuat. Di dalam hati, ia berdoa, semoga ini awal dari hidup baru. Ia belum tahu bahwa negeri dingin yang akan ditujunya bukan hanya akan memberinya pekerjaan, tapi juga kisah luar biasa yang akan mengguncang satu desa. Rahmat menjejakkan kaki di tanah asing Jerman dengan jaket pinjaman yang sudah robek di bagian siku. Udara begitu dingin hingga tulang-tulangnya bergetar. Mobil tua dari agen menjemputnya dan membawanya ke sebuah desa kecil di pinggiran kota Hamburg. Di sanalah ia akan bekerja. Peternakan itu tampak sunyi. Pohon-pohon tinggi berselimut salju, kandang-kandang sapi berjajar rapi, dan rumah kayu besar berdiri megah di tengah lahan luas. Seorang wanita bule berambut perak keluar dari rumah, mengenakan mantel wol panjang. Wajahnya anggun namun murung. Itulah Helga Schneider, pemilik peternakan dan satu-satunya orang yang tinggal di tempat itu. Helga tak banyak bicara saat memperkenalkan diri. Suaranya pelan, seperti menyimpan luka lama. Rahmat hanya mengangguk sopan, mencoba memahami instruksi kerja dengan bahasa Jerman seadanya. Ia diberi kamar kecil di belakang kandang sapi, dengan kasur tipis dan selimut usang. Namun bagi Rahmat, itu jauh lebih baik dari rumah reotnya di kampung. Hari-hari Rahmat diisi dengan menggembala sapi, membersihkan kandang, dan memindahkan jerami dari gudang ke lumbung. Ia bekerja dalam diam, tekun, dan tanpa keluhan. Bahkan saat jari-jari tangannya membeku, ia tetap tersenyum ketika mendapat kabar bahwa ibunya bisa membeli obat dari uang kiriman pertamanya. Helga memperhatikan semua itu. Tanpa banyak kata, matanya sering memandangi Rahmat dari jendela ruang kerja. Di tengah kemurungan hidupnya, ia seperti melihat kilas balik masa muda, saat suaminya yang kini sudah tiada masih hidup. Ada ketulusan yang sama pada sosok Rahmat. Suatu malam, salju turun begitu deras. Rahmat terlambat pulang ke kamarnya karena harus menyelamatkan seekor anak sapi yang terjebak lumpur. Ketika ia kembali, tubuhnya menggigil dan hampir pingsan. Saat itulah pintu rumah utama terbuka. Helga mempersilahkannya masuk ke ruang hangat dengan perapian menyala. Sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sekadar majikan dan pekerja. Tapi tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terlintas di benak Helga Schneider
janda kaya yang menyimpan banyak rahasia dalam kesendiriannya. Musim dingin berganti semi. Peternakan mulai hijau kembali, dan Helga semakin sering memanggil Rahmat untuk makan bersama di dalam rumah. Awalnya Rahmat canggung, duduk dengan tangan kaku dan lidah keluh. Tapi Helga bersikap lembut, bahkan kadang menyuapi Rahmat seperti seorang ibu. Hari-hari Rahmat berubah. Ia tak lagi tidur di kamar belakang kandang, melainkan diberi kamar tamu dengan tempat tidur empuk dan pemanas ruangan. Ia juga tak lagi membawa jerami sendirian, karena Helga kini mempekerjakan 2 orang asisten lokal, agar Rahmat bisa fokus mengurus bagian yang lebih ringan. Orang-orang di desa mulai membicarakan keanehan itu. Seorang TKI dari Asia yang biasanya dipandang sebelah mata, kini malah dilayani oleh janda kaya pemilik peternakan. Desas-desus mulai berkembang. Ada yang bilang Helga jatuh cinta. Ada yang curiga Rahmat menggunakan pelet atau semacam sihir dari Indonesia. Tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Suatu hari, seorang notaris dari kota datang ke rumah Helga. Ia membawa map hitam dan berbicara 4 mata dengan wanita itu di ruang kerja. Setelah itu, Helga memanggil Rahmat dan menyerahkan selembar surat. Tangan Rahmat gemetar membaca isinya. Itu adalah salinan surat wasiat. Helga menuliskan bahwa seluruh harta kekayaannya, termasuk peternakan, rumah, saham, dan tabungan, akan diwariskan sepenuhnya kepada Rahmat jika ia wafat. Jumlah totalnya lebih dari 12 juta euro, atau setara 200 miliar rupiah. Rahmat bingung, kaget, bahkan takut. Ia menolak. Ia bilang ia hanya ingin bekerja, bukan mengambil hak orang lain. Tapi Helga menatapnya dalam-dalam. Dengan suara serak, ia berkata, "Kamu satu-satunya orang jujur yang pernah aku temui sejak suamiku meninggal." Tak lama setelah surat itu dibuat, Helga jatuh sakit. Tubuhnya melemah dengan cepat. Dokter hanya mengatakan bahwa usianya memang sudah tua. Tapi Rahmat merasa ada sesuatu yang janggal. Setiap malam, ia mendengar Helga berbicara sendiri di dalam kamar. Kadang menangis, kadang seperti berbicara dengan orang yang tak terlihat. Dan Rahmat mulai melihat bayangan hitam melintas di lorong rumah. Seolah-olah, sesuatu yang lama tersembunyi mulai bangkit perlahan dari masa lalu. Sejak Helga sakit, suasana rumah berubah menjadi mencekam. Udara di dalam kamar selalu dingin, bahkan ketika perapian menyala. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Rahmat yang semula merasa nyaman, kini mulai gelisah tiap malam. Pada suatu dini hari, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki berat dari lantai bawah. Penasaran, ia mengintip dari celah pintu kamarnya. Di ujung lorong gelap, ia melihat sesosok bayangan tinggi berjubah hitam berjalan perlahan ke arah ruang tamu. Tapi saat dikejar, sosok itu lenyap begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada suara pintu. Hanya aroma tanah basah dan kayu tua yang menguar di udara. Rahmat tak berani menceritakan kejadian itu pada Helga, karena khawatir memperburuk kondisi kesehatannya. Namun ia mulai mencari tahu. Suatu siang, saat Helga tidur, ia menjelajahi bagian-bagian rumah yang belum pernah ia masuki. Di balik lemari besar di ruang kerja, ia menemukan pintu tersembunyi. Terkunci. Namun kuncinya tergantung di dinding belakang lemari. Dengan rasa ragu, ia membukanya. Tangga kayu tua menurun ke bawah tanah. Udara lembab menyeruak. Rahmat menuruni anak tangga dengan jantung berdegup kencang. Di ujung tangga, ia menemukan ruang bawah tanah yang penuh debu. Ada rak buku tua, koper logam, dan sebuah altar kecil di sudut ruangan. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah dinding bata di sebelah kanan. Ada ukiran simbol aneh yang tidak ia mengerti. Di bawah simbol itu, tertulis tahun 1943 dalam bahasa Jerman. Rahmat merasa merinding. Ia memutuskan naik kembali. Tapi sebelum ia mencapai puncak tangga, suara lembut memanggil namanya dari balik kegelapan. Suara itu bukan suara Helga. Itu suara perempuan muda, dan bukan bahasa Jerman. Saat Rahmat menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi perasaannya mengatakan bahwa rumah itu menyimpan sejarah kelam yang tidak pernah benar-benar mati. Hari-hari berikutnya, Rahmat mulai dihantui rasa ingin tahu.
Ia tak bisa tidur tenang sejak menemukan ruang bawah tanah itu. Ia kembali ke sana 2 hari kemudian, saat Helga sedang tidur siang. Kali ini, ia membuka koper logam yang sebelumnya tak sempat disentuh. Di dalamnya, tersimpan puluhan dokumen tua, sebagian dalam bahasa Jerman kuno. Tapi yang membuat darah Rahmat berdesir dingin adalah satu bundel foto yang sudah menguning. Salah satu foto menunjukkan seorang pria berseragam militer Nazi berdiri di depan rumah yang kini menjadi tempat tinggal Helga. Di sampingnya, ada seorang perempuan muda yang sangat mirip dengan Helga, terlalu mirip. Namun foto itu bertanggal tahun 1943. Jika itu benar Helga, maka usia wanita itu bukan lagi 70-an, tapi lebih dari 100 tahun. Rahmat terus membalik lembar demi lembar. Ada pula foto-foto ritual aneh di altar, dengan simbol yang sama seperti yang terukir di dinding. Beberapa foto menunjukkan jasad manusia yang membusuk di ruang bawah tanah itu. Rahmat memejamkan mata, menahan mual. Ia menutup koper itu buru-buru, lalu kembali naik ke atas. Saat ia hendak menutup pintu rahasia, Helga tiba-tiba berdiri di ambang tangga, diam dan menatap tajam ke arahnya. "Kamu sudah melihatnya," ucap Helga dengan suara pelan tapi dingin. Rahmat hanya bisa mengangguk kaku. Ia tak tahu harus bicara apa. Helga memintanya duduk. Malam itu, untuk pertama kalinya, Helga menceritakan sebagian masa lalunya. Ia mengaku pernah menikah dengan perwira Jerman saat Perang Dunia Kedua. Suaminya terlibat dalam eksperimen rahasia, mencoba memindahkan kesadaran manusia ke tubuh lain agar bisa hidup abadi. Mereka menggunakan tahanan perang dan pelayan untuk percobaan itu. Dan Rahmat mulai sadar bahwa ia bukan hanya pekerja, tapi mungkin bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, Helga kembali demam. Tapi sebelum Rahmat meninggalkannya di tempat tidur, Helga menarik tangannya dan berbisik, "Kalau aku mati, jangan serahkan jasadku ke siapapun. Jangan izinkan siapapun menyentuh tubuhku." Permintaan itu terdengar aneh. Tapi tatapan Helga begitu serius, seperti tahu sesuatu yang akan segera terjadi. Rahmat belum menyadari bahwa waktu semakin dekat, dan permainan gelap telah dimulai. Helga semakin lemah. Dalam 2 hari terakhir, ia tak lagi bangun dari ranjang. Nafasnya berat, pandangannya kosong, dan tubuhnya semakin dingin, meski selimut sudah menumpuk di atas tubuhnya. Rahmat merawatnya siang malam, teringat pada ibunya di kampung. Tapi di sela-sela waktu, bayangan-bayangan hitam yang dulu hanya sesekali muncul, kini mulai terlihat lebih sering. Di lorong, di cermin, bahkan kadang berdiri di belakang pintu kamar Helga, diam, mengawasi. Tepat pada malam kelima setelah permintaan aneh itu, Helga meninggal dunia. Rahmat yang menemukannya. Wajahnya tenang, tapi tangan kirinya menggenggam kalung kecil bergambar salib. Di dada Helga, ada bekas goresan kecil, seperti cakar binatang. Tapi pintu dan jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda perampokan atau kekerasan. Rahmat segera teringat pesan terakhir Helga, "Bakar tubuhku." Namun sebelum ia sempat melakukan apa-apa, sebuah mobil hitam datang ke peternakan. Keluar dari dalamnya, 2 orang pria berpakaian jas dan 1 wanita tua dengan rambut keriting pendek dan mata mencurigakan. Mereka mengaku sebagai kerabat jauh Helga dari Swiss, dan membawa dokumen yang mengklaim hak atas harta warisan. Rahmat bingung. Ia menunjukkan surat wasiat yang ditandatangani notaris, tapi mereka bersikeras bahwa surat itu palsu. Mereka menyuruh Rahmat meninggalkan rumah, bahkan mengancam akan melaporkannya sebagai pendatang ilegal. Rahmat tak menyerah. Ia pergi ke notaris yang dahulu mengurus surat Helga. Tapi saat sampai di kantornya, bangunan itu kosong. Tidak ada papan nama. Tidak ada jejak. Seolah-olah kantor itu tak pernah ada. Malam itu, Rahmat kembali ke rumah dan memutuskan melakukan satu hal terakhir, membakar jasad Helga, seperti yang diminta. Ia menyiapkan tumpukan kayu di halaman belakang, menyelimuti jasad itu, dan menyalakan api. Tapi ketika api menyala, tubuh Helga mengerang. Matanya terbuka, tubuhnya melengkung, dan dari mulutnya keluar teriakan panjang yang tidak mungkin berasal dari manusia. Api menjalar cepat,
dan dari dalam tubuh itu, muncul cahaya merah menyilaukan. Rahmat terdorong ke belakang. Api membubung tinggi, disertai suara-suara tak jelas. Tapi tak lama kemudian, semuanya hening. Tak ada sisa tubuh. Hanya abu halus, dan kalung salib yang tergeletak di tengah arang. Esok harinya, para kerabat Helga datang kembali, tapi rumah peternakan sudah hangus sebagian. Dan yang mengejutkan, bank setempat menghubungi Rahmat, menyatakan bahwa seluruh aset dan harta Helga telah dipindah atas nama dirinya, sesuai dokumen wasiat asli yang tiba-tiba diakui valid. Rahmat kembali ke Indonesia 2 minggu kemudian. Warga desa terkejut melihatnya pulang dengan koper kecil, tanpa penjaga, tanpa kemewahan. Tak ada yang tahu bahwa pria itu kini punya ratusan miliar rupiah di rekening luar negeri. Tapi Rahmat tetap tinggal di rumah reotnya, menemani ibunya sampai wafat. Dan sejak saat itu, setiap malam Jumat, ia bermimpi melihat sosok wanita tua berambut perak duduk di ruang tamu, menatapnya dengan mata sayu tanpa berkata sepatah pun. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa niat baik, kejujuran, dan kesabaran dalam menjalani hidup akan dibalas oleh Allah dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Walau tampaknya sederhana, ketulusan bisa menyentuh hati siapapun, bahkan dalam situasi paling gelap sekalipun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 2:3. Namun penting untuk disampaikan bahwa cerita ini adalah fiktif, hanya rekaan semata yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah darinya, bukan untuk dipercaya sebagai kejadian sungguhan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa klik like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.